Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak ibu khususnya kelas 7. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu mengenai norma dan keadilan. A. Pengertian dan macam-macam norma. 1. Hakikat manusia. Pada hakikatnya, Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda, baik beda warna kulit, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, keyakinan, dan tempat tinggal. Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang paling mulia dan memiliki derajat yang tertinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama-sama orang lain dalam masyarakat. Dan sebagai makhluk politik, manusia hidup berbangsa dan bernegara. Nah, di sini Aristoteles juga mengemukakan tentang di mana manusia itu dikatakannya sebagai zoon politikon. Artinya, manusia itu makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat. Nah, jadi menurut Aristoteles ini sebenarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Nah, sekalipun seseorang itu memiliki sesuatu yang lebih atau memiliki kemampuan yang lebih dan memiliki apapun yang berlebih, nah, mereka itu juga tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Jadi manusia itu sangat membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua, pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut dalam berinteraksi. Nah, jadi di sini anak ibu semuanya, dimanapun kita tinggal, memiliki agama apapun, memiliki suku apapun, bahasa apapun, nah, kita tetap harus mematuhi dan menjalankan sebuah peraturan atau norma-norma yang berlaku dimanapun kita berada. Yang ketiga, macam-macam norma. A. Norma agama, yaitu peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang semuanya itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salah satu contoh dari norma agama yaitu kita dilarang membunuh. Nah, dalam ajaran agama Islam, kita tidak boleh membunuh karena sanksinya atau dendanya itu kita akan berdosa. Itu dalam agama, norma agama. Yang B, norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia atau peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Nah, di sini apa kata hati kita?
bukan apa kata mulut kita. Nah, jadi di sini hati kita yang memerintah. Salah satu contohnya, kita tidak boleh mencuri milik orang lain. Nah, di sini contoh ini sudah pernah anak ibu rasakan atau alami. Kadangkala mulut berkata iya, tetapi hati berkata tidak. Nah, contoh dari norma kesusilaan itu kan bersumber dari hati nurani manusia. Berarti apa kata hati kita? Ikuti apa kata hati kita. Nah, dalam hati kita itu mengatakan, oh ini bukan yang terbaik untuk kita, atau ini adalah dilarang dalam norma kesusilaan. Jangan sekali-kali kita untuk melakukannya atau melanggar dari norma kesusilaan tadi. Nah, di sini salah satu contohnya adalah tidak boleh mencuri milik orang lain. Yang C, norma kesopanan, yaitu norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Nah, jadi contohnya di situ dilarang makan sambil berbicara. Nah, dalam norma kesopanan kalau kita berbicara sedang makan, itu tandanya kita melanggar norma kesopanan. Nah, ada lagi di sini Ibu contohkan, jangan meludah di tempat umum. Nah, kalau kita meludah di tempat umum, kita di situ akan mendapat teguran. Hei, kamu tidak sopan. Nah, itulah kata-kata yang akan dilontarkan orang lain kepada kita. Karena di sini kita sudah melanggar norma kesopanan. Jadi, berbuatlah sesuai dengan perintah dan jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Yang D, norma hukum. Nah, norma hukum yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau lembaga-lembaga kekuasaan negara. Nah, di mana isinya itu sangat mengikat setiap orang dan pelaksanaannya itu dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara dan sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Contohnya norma hukum. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain, dia akan dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun penjara. Nah, itu sanksinya dalam norma hukum. Nah, norma hukum ini sanksinya sangat tegas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada materi bab 2 yaitu mengenai norma dan keadilan. Dan lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.